itu semut, Kang. Semut. Ya, semut berdatang itu badan di sini banyak sekali, Kang, itu, Kang. Semut. Kang Alek gimana? Diam. Diam kayak Karena gini. udah nekat gitu. Udah nekat saya itu. Iya. Pikirnya yang ada di dalam hati saya itu uang terus. Nah, di situ ada ayam 3. Oh. Ayamnya ayam Jago, jago, betina betina, dengan itik. itik. Nah, setelah itu putri itu suruh saya itu memilih mana yang kamu pilih itu. Nah, saya pilih itik. Itik. Setelah itu saya dengar baru tergores sedikit di sini tuh. Udah tergores sedikit. Sedikit. Oh. Anak saya kan kalau manggil di rumah itu, "Mama." Saya bilang, "Astagfirullahaladzim." Oke, ini penampakan dari gubuknya nih. Dia sehari-hari tinggal di sini, mengurus ladang mulai dari tanam padi, tanam palawija dan tanam semangka nih. Ini gubuknya ya, seperti ini. Sudah sangat memprihatinkan sih sebenarnya, teman-teman. Sekelilingnya nggak ada gubuk lagi, cuma ini satu-satunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada ya. Oh, maaf Kang, Oh iya, gak apa-apa. mengganggu Kang. Iya, Kang. Oh, Kang di sini sama siapa Kang? Sendirian, Kang. Sendirian. Oh, ini Kang, mohon maaf ya sebelumnya ya. Iya, iya. Saya mau minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol, boleh Kang? Boleh, Kang. Silakan. Oh, iya. Silakan duduk. Iya, terima kasih Kang. Oke, sebelumnya ini dengan Kang siapa ya? Sama Kang Alek. Kang Alek. Kang Alek ini di sini sudah berapa tahun Kang? 2 tahun, Kang. Sudah 2 tahun. Oke, kita cari posisi kamera dulu ya Kang ya. Iya, silakan. Oke. Oke teman-teman, Kang Alex sekarang sudah dalam posisi yang lagi seperti duduk santai gitu, tidak berdiri seperti tadi ya. Iya, iya. Oke, kita langsung saja ke obrolannya Kang ya. Iya, iya. Kang Alex ini kan sudah 2 tahun di sini ya Kang Iya. ya. Oke, 2 tahun ini kerjanya tani aja di sini Kang? Ya, tani bercocok tanam, Kang. Hmm. Kan sehabis ini padi. Nah, setelah padi itu kalau kita musim kering ya kita ganti. Musim jagung kita lihat keadaan ini, keadaan airnya. Gitu, Kang. Kang Alex udah 2 tahun di sini. Itu awalnya di mana Kang? Sebelum ke sini? Di Indramayu, Kang. Di Indramayu. Iya. Oh, Indramayu di daerah mana? Daerah Anjatan. Anjatan. Iya. Berarti Akang datang ke sini sendirian apa sama keluarga? Sendirian kalau sini, cuman Sendirian. diajak sama keluarga. Oh, berarti keluarga udah duluan di sini. Duluan di sini, Ah, terus disuruh bercocok tanam di sini. cuman Akang di gubuk ini, maaf ya Kang ya, Iya, nggak apa-apa. di saung lah Iya, yang udah dijadikan rumah. iya. Sendirian aja. Sendirian aja, Kang. Sendirian. Nggak takut Kang? Nggak takut. Alhamdulillah saya udah nekat, Kang. Oh, Iya, Kang. iya. Udah nekat bulat lah pokoknya untuk napain keluarga gimana lah caranya itu. Udah punya istri? Alhamdulillah udah. Udah punya anak? Udah Berarti anak sama istri di mana? di rumah. Di rumah. Oh, ini Iya. di sini Akang sendirian. Sendirian. Kalau pulang ke rumah Kalau pulang ke rumah, ya kalau pulang ke rumah ya ada istri di rumah. berapa minggu atau berapa hari Paling sekali? kalau di rumah itu kan 2 hari, Kang. 2 hari. Iya. Oh. Soalnya apa ya? Di sini tuh banyak pekerjaan, Kang. Kalau Oh, kita iya. kelamaan di rumah itu ya nanti gantung di sini tuh. Jadi paling kalau pulang mah habis panen Habis mungkin panen, ya, atau ya kan. ada keperluan misalkan butuh apa gitu ya. Apa-apa. Butuh kebutuhan untuk kehidupan di sini ya. Iya kan, kadang Baru pulang gitu. baru pulang itu. Oh, iya. Itulah teman-teman awal dari Kang Alek kenapa tinggal di sini awalnya adalah karena udah ada keluarga yang duluan ke sini. Kang Alek langsung ikut datang ke sini ya untuk bercocok tanam di sini. Kalau sebelumnya kerjanya apa Kang sebelum bertani di sini? Nganggur, Kang. Nganggur, nggak ada kerjaan gitu. Nggak ada kerjaan ya. Nganggur terus. Nah ya itu puncaknya. Daripada nganggur terus, Daripada nganggur terus. mendingan ke hutan kayu Hutan, putih kayu putih ke sini. bercocok Bercocok tanam. tanam kan gitu kan. Ya, Kalau kita punya modal sedikit-sedikit di rumah habis, Kang. iya. Masih mending kita kan
ke sini. Oh, di Digolang kalau investasi bahasa- di sini investasi di sini kan ya alhamdulillah Kang. nanam padi apa gitu ya. Iya nanti badai atau apa itu kan ada hasilnya itu kan. Oh. Habis. Oke Kang, saya dapat informasi juga ya. Iya. Katanya Kang Alek ini punya kisah, punya pengalaman ikut pesugihan. Karena informasi ini ya, mohon maaf Iya, ya, nggak nanti apa-apa Kang. nanti klarifikasi dari Kang Alek ya. Iya. Informasinya karena Kang Alek sudah bosan, sudah sering ngeluh dengan keadaan ekonomi lah. Iya. Sangat susah sekali pengen merubah nasib. Iya. Kang Alek ikut pesugihan. Nah, pesugihan apa Kang Alek? Ritual buaya putih, pesugihan Ritual buaya buaya putih. Iya. Oke teman-teman, Iya. itulah kata Kang Alek, ritual pesugihan buaya putih. Kita langsung aja ya. Iya nggak apa-apa. Kang. Cerita dari awal, kenapa ikut ritual pesugihan buaya putih Kang Alek? Dari awal. Karena faktor ekonomi Kang. Karena faktor ekonomi. Ekonomi ya. Karena Kang Alek sudah Punya keluarga. bosan dengan Bosan, kehidupan yang kehidupan, serba kekurangan gitu ya. Kekurangan. Iya. Ya tahu sendiri kalau kita nggak kerja sehari dua nyampe 1 bulan itu tahu sendiri kita punya istri punya anak Kang ya kan. Nah disitulah kita tuh pokoknya apa ya yang jadi pusing yang menjadi menangis saya itu karena itu faktor ekonomi Kang. Jadi awal ikut Iya. pesugihan itu karena faktor ekonomi ya. Iya Kang. Oke, itu sudah jelas teman-teman. Banyak yang melakukan ritual-ritual seperti itu karena ya faktor ekonomi kebanyakan ya. Oke Kang Alek, bisa diceritakan itu seperti apa awal ikut pesugihan buaya putih? Awal saya kan itu Kang bermimpi Di sini, ditidur di sini atau di mana? masih di rumah. Masih di rumah, bukan Sebelum di sini berarti bukan. Iya, Oh, di rumah ya kan. Saya didatangi seorang kakek. Nak, ya kek, kalau kamu hidupnya ingin berubah, ya kan, gak serba kekurangan, pokoknya jauh lebih baik dari sebelumnya kamu ke Gunung Tampomas. dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu saya tanya, ngapain kek ke situ? Kamu di sana melakukan ritual. Ritual apa teh? Kayak ritual pesugihan buaya putih. Terus gimana kek? Kamu harus melakukan tapa brata selama 15 hari. Di Gunung Tampomas. Ya, siang malam. Kalau kamu mau, kalau kamu nggak mau ya silahkan. Nah habis itu kakek hilang dalam mimpi itu. Akang terbangun nggak Kang Alek? Nah waktu pas di saat itu saya terbangun kaget. Astagfirullahaladzim, nyata enggak ini ya saya itu. Nah setelah itu, nah saya berangkat ke sana Sendirian apa? sendirian. Saya nggak kasih tahu sama keluarga atau family itu. Iya. Cuman sahabat teman ayo ntar saya. Nah setelah di situ ketemu sama kunci kan. Nah ditanya saya mau ritual. Mas diantar sama kunci itu masuk. Nah di situ mulailah ritual. Itu di situ di Gunung Tampomas Ya ada pak kuncinya, ada kuncinya, ada. ada. Oh, berarti ini ya didampingi oleh Pak Kuncen. Pak kuncian pertama itu masuk. Nah setelah itunya terserah kita mau tujuannya apa itu. Mungkin untuk lokasi agak di privat ya Kang ya. Iya. Nah di situ saya melakukan ritual itu banyak gangguan Kang. Gangguannya itu banyak gangguan di situ. Gangguan jasmani dan rohani itu Kang. Di sana tuh. Di sana tuh. Iya. Malam pertama. Malam pertama. Malam pertama. Ya. Pokoknya nyampe 15 hari itu gangguan bertutur itu Kang. Oke, untuk hari pertama atau gangguan malam pertama gimana? Malam pertama Iya. itu semut Kang. Semut. Ya semut berdatang itu badan di Banyak. sini banyak sekali Kang itu Kang. Semut Kang Alek gimana? Diam. diam kayak Karena gini. udah nekat gitu. Udah nekat saya itu. Iya. Pikirnya yang ada di dalam hati saya itu uang terus itu. Uang terus itu.
lama sekali Kang itu. Pokoknya udahlah, yang namanya gatel apa itu udah terasa. Nah, habis semut, saya pikir aman. Datang lagi tuh, nyamuk. Setelah semut tadi. Iya. Semut datang. Nah, setelah semut, datang lagi ular. Cuma saya sudah nekat itu. Meskipun dia melilit-lilit di sini tuh, di tangan, sampai kepala, saya diem. Pikiran saya itu, saya nggak akan takut atau gentar. Walaupun banyak halangan gangguan di sini, saya tetap maju demi uang, demi harta gitu. Demi harta, demi merubah nasib itu Kang. Nah, pas terakhirnya itu ada suara. Itu masih malam pertama? Bukan. Udah terakhir. Pertengahan. Kalau pertengahan itu. Tek, tek. Suara apa itu? Tek, tek, aungan itu. Tapi belum kelihatan dari belum kelihatan. Baru suara aja. Baru suara. Nah, disitulah saya mulai bergetar itu, keluar itu. Yang namanya keringet itu. Ada apa itu yang keluar itu? Tapi saya manggil di sini. Pas keluar ada 15 meter Kang itu. Baru keluar. Astagfirullahaladzim. Seekor macan itu Kang. Macan yang ya, datangnya yang datang itu. Waduh, saya itu. Pokoknya udah disitulah. Cuma saya tekad bulat, saya tidak akan lari. Nyampe dia menyambar itu Kang. Harimau itu, macan itu. Nyambar di sini kan kepala. Anehnya itu nggak saya terekam nyambar itu. Pas ke ini langsung hilang pas di depan itu. Padahal udah diputer saya itu. Iya. Pas terakhir itu di sini hilang gitu. Itu pertengahan. Nah, setelah itu kan gangguan jasmani dan rohaninya itu. Rohaninya gimana? Rohani yang namanya kalung wewe, pocong, tuh Kang. Kuntilanak, genderuwo, berat banget Kang. Tapi mau gimana lagi Kang? Cuman untuk merubah nasib saya itu Kang. Karena keinginan. Karena udah tekad. Pengen merubah nasib saya itu Kang. Terus setelah tadi gangguan jasmani dan rohani yang sangat berat banget ini. Iya. Kalau saya sih udah mundur Kang. Berat, cuman sudah nekat saya itu Kang. Setelah itu kan itu pertengahan tuh gangguan itu. Udah nyampe tuh kalau itu kan pertengahan. Iya. Nah, kalau jasmani dan rohani itu udah nyampe. Gangguan rohani udah 15 hari itu. Nah, setelah itu datang seorang kakek itu Kang. Yang dalam mimpi bukan? Yang dalam mimpi itu datang Kang. Datang si kakek. Kakek itu. Saya lihat kayak gini kan. Astagfirullahaladzim. Saya pikir, lah, kok yang ada di dalam mimpi sih itu? Iya. Terus kakek itu, sini nak, ikut bapak. Katanya, saya ikut. Nah, dia cuma menunjukin aja. Ke arah mana? Ke arah kamu masuk ke sini. Iya. Kamu berendam di rawa. Kata kakek itu. Saya cuman, iya Pak, iya kek, langsung saya masuk itu. Dia itu 3 hari, nah kamu berendam di rawa itu. Di rawa itu. Diam aja, kamu nggak usah kayak gini. Itu masih dalam tahap ritualnya gitu. Masih tahap ritual itu. Saya berendam Bang 3 hari itu begini terus. Ya namanya kedinginan udah itu. Apalagi pas menjelang nggak tahu pagi atau apa aja itu di dalam gua itu. Tahu yang namanya kedinginan apa itu udah nggak terasa Kang. Tuh badan karena tekad. Karena sudah tekad bulatnya saya itu Kang ingin merubah nasib itu. Setelah berendam selama 3 hari 3 malam, nah datang kakek. Bukan seorang pengawal, semacam penggawa kerajaan. Di situ ada lelaki dan perempuan. 2 orang. 4 orang. 2 perempuan dan 2 lelaki. Di situ itu. Nah, saya ditarik, disuruh
berenang di rawa tersebut. di rawa tersebut, masuk. Nah, setelah berenang itu masuk ke dalam air tuh, kok ada lorongan, kepala lorongan itu kan. Loh, saya kan tiba-tiba terbuka mata itu kan. Ces, dah kok di sini lorongan. Ada lorong gitu. Lorong ya, dulu seperti masuk. tempat gerbangnya masuk ke Iya, kerajaan kerajaan apa gitu ya. apa ya kan. Nah, saya masuk. Setelah saya masuk diiring sama yang seperti layaknya sultan itu Kang. Pokoknya seperti raja, Dikawal itu istimewa gitu ya? dikawal itu. Coba astagfirullahaladzim, dalam hati saya itu kok banyak ya kan, banyak pokoknya lelaki perempuan disiksa di situ Kang. Tempat penyiksaan di situ. Keji banget di dalam hati. Nah, saya masuk pintu kerajaan itu, saya masuk. Nah, setelah masuk di situ ada putri. Pas begitu di dalam Saya itu. disambut dengan dayang-dayangnya dengan saya. Kalau seperti itu disuruh menunjuk ke saya ini. Sambut itu. Bersujud gitu ya, Sujud. menghormati, Dia tanya, penghormatan. dia tanyakan, kamu kesini tuh mau apa? Ditanya gitu. Ditanya. Saya ini ya ingin seperti orang lain yang bisa membahagiakan keluarga saya. Bisa kebeli A, kebeli B Ya, gitu pokoknya ya. ingin merubah nasib, Hidup tidak susah gitu hidup ya. tidak susah gitu. Kata si putri, oh ya silakan nggak apa-apa. Tapi satu, kamu jangan pernah sekali-kali membacakan ayat-ayat atau sholawat ataupun lafaz Allah. Dilarang. Dilarang membaca apapun. Itu larangannya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, waktu itu saya disajikan Kang. Tuh, sebuah makanan apa itu Kang? Di sana tuh. Iya. Yang namanya itu dispesialkan itu. Iya. Dispesialkan yang namanya buah-buahan, yang namanya pokoknya makanan panggangan itu udah ada itu di situ Kang. Iya. Nah, setelah makan ya kan. Nah, setelah makan itu saya disuruh mandi. Masih dirawat tersebut apa Bukan lain tempat lagi? lain tempat seperti apa sih ya, semacam kayak itulah ya, selayaknya sultan itu Kang, seperti raja yang mandinya itu, Iya. yang banyak bunganya itu, seperti kolam renang tapi bukan kolam renang itu. Berarti banyak bunga di Iya, kolam itu. banyak bunga. Terus ya Seperti kedua sultan kalinya gitu ya. emas semua Kang di situ, emas Sekeliling akal. sekeliling itu emas semua. Setelah mandi apa saya itu kan, nah saya diajak putri, diajak putri Kemana Kang? ya ke kamar. Di bawah. Nah disitulah intinya apa sih, Terjadilah- bonus Terjadilah. gitu ya, terjadilah disitulah hubungan gitu. hubungan itu, Seperti hubungan layaknya suami istri. suami gitu. istri di situ. Nah disitulah Kang, saya baru menikmati tuh yang namanya wanita yang di dunia itu lebih cantik daripada dia itu Kang. Aduh, bikin hot saya juga. Aduh, Juga kapan itu, Kang? lagi saya itu dapat kayak gini tuh, udah cantik. Setelah dibawa ke kamar ya, Ya, berhubungan Iya. sama ratu tersebut. iya. Itu perasaan Akang seperti berhubungan dengan manusia atau dengan sosok gaib? Layaknya seperti manusia Kang. Karena wujudnya manusia ya. Manusia itu. Malahan mah ini lebih daripada istri saya itu Kang. Aduh, Dia mengerti kelemahan saya, ya kan. Pokoknya udah servisnya mantep pokoknya. full service. Full servis pokoknya. Nggak kebayang itu juga. Oke, lanjut setelah Iya. dibawa ke kamar berhubungan Iya, layaknya suami istri, terus gimana kelanjutannya? Nah, pas finishnya Iya. saya diajak. Nah, masuk ke sebuah lorong di situ. Lorong lagi. Nah, di situ ada ayam 3, Oh, ayamnya ayam jago, jago, betina betina, dengan itik. itik. Nah, setelah itu putri itu suruh saya itu memilih mana yang kamu pilih itu. Nah, saya pilih itik. Itik. Nah, dia bawa itu pisau itu. Kecil, berat kecil. Kamu gorok kepalanya. Si itik tersebut. Iya. Tapi
saya kan udah biasa. Iya. Sebelum menyembelih atophi saya baca bismillah. Oh, Bacakan doa. padahal Padahal nggak boleh ya. iya. Padahal boleh. Bismillah. Setelah itu saya dengar baru tergores sedikit di sini tuh. Udah tergores sedikit. Sedikit. Oh. Anak saya kan kalau manggil di rumah itu, "Mama." Saya bilang, "Astagfirullahaladzim." Nah, saya bilang suara terdengar mama itu, saya astagfirullahaladzim. Langsung saya Lepas di waktu itu kelihatan astagfirullahaladzim itu. Semacam kayak kelihatan wajah anak saya, orang tua saya, istri. Astagfirullahaladzim. Saya pas lihat ke situ, wujudnya putri, tadinya cantik, Oh. berubah total. Jadi Sambil menggeram dengan wajah yang penuh dengan kemarahan itu. Jelek sekali wajahnya tuh. wajahnya itu. Tapi masih dalam bentuk wujud manusia. Ya, berubah Berubah. total. Jadi bentuk apa? Bentuk ya pokoknya bentuk buaya di situ. Buaya. Kepala buaya. Kepala manusia. Oh, cuman badan ke bawah Lawan buaya. buaya dengan wajah itu. Udah. Wajahnya Saya waktu menyeramkan. situ dicabik-cabik gitu kan. Oh. Dan disuruh dayang ke situ. Oh. Dayang, keluar. Setelah saya keluar di situ, saya disiksa Kang. Ya Allah, pedih banget Kang saya itu Kang. Masih di dalam alam itu. Masih Kang. Oh. Siksa Kang, ya Allah, saya disiksa itu. Menangis saya itu. Menderita banget di situ saya itu Kang. Menangis, ya Allah, kapan saya itu diangkat dari sini ya Allah. Tapi udah nggak tahan itu yang namanya menangis, sedih, sakit itu, merasakan itu. Ya Allah. Sangat sakit banget itu. Waktu disiksanya kayak gimana, Kang? Disiknya semacam pakai cambuk tuh. Wah. Wah. Disuruh ngangkat batu kayak gini Kang. Ya namanya juga manusia kan. Iya. Kan tenaga itu udah kayak gini nggak kuat dicambuk Kang. Aduh ya Allah. Pedih banget. Itu berapa hari atau berapa? Saya nggak kehitung hari atau di situnya Kang. Nah, waktu pas itu udah lama kayaknya itu Kang. Lama lah. Nah, setelah saya waktu disiksa itu jatuh, ada sinar. Saya gini Kang. Nah, sinar itu menghampiri saya Kang. Masuk set ke badan saya itu Kang. Sinar tersebut. Sinar tersebut. Nah, tiba-tiba di rumah itu Kang, saya bangun kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kayak gini di rumah Kang sendiri tuh. Padahal awalnya di sana. Di sana kok nggak tahu ada di sini. Di rumah. Tuh, Kang. Astagfirullahaladzim. Jadi sepertinya oleh sosok sinar tersebut ya, Kang. Sinar tersebut Kang. Kok saya bangun kayak gini. Ya kan? Nah, di situ Kang. Sambil ini ya, berucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, keluarga mendekap saya. Saya menangis Kang di sini Kang. Oke, jadi intinya ini kisah Kang Alek ya, Iya. pergi ke Gunung Tampomas, Iya. melakukan ritual pesugihan buaya putih ya, Kang ya. Iya. Dan tadi sangat berat sekali ya, mulai Sangat dari berat godaan sekali, Kang. jasmani dan rohaninya ya. Rohaninya itu Kang. Tapi ritual tersebut gagal karena syarat yang diperintahkan oleh sosok ratu tersebut dilanggar ya, Kang. Dilanggar saya itu Kang. Harusnya tidak menyebutkan asma-asma Allah gitu ya. Iya. Dalam ritual ternyata Kang Alek ini melanggarnya dan Melanggar. akhirnya gagal ya, Kang ya. Kang Alek, terima kasih banget Sas sudah Iya, berbagi pengalaman, berbagi kisah kehidupan. Semoga sama-sama. Kang Alek sehat selalu, Amin. bertaninya sukses, Amin. bisa panen dengan melimpah, harganya Amin. bagus ya Kang Alek ya. Iya. Kang Alek ada sedikit rezeki, mudah-mudahan bisa membantu. Ah, Terima kasih ya Kang Alek ya. Ya, sama-sama Oke. ya Kang ya. Iya. Teman-teman, itulah pengalaman Kang Alek melakukan pesugihan buaya putih. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.